Oke, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 10 sampai 12. Keluaran maksudnya. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12 ya. Sekali lagi Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 11. Baik, saya akan bacakan Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini bunyinya firman Tuhan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, itu ya. Jadi di sini Musa sudah mendapatkan tugas atau perintah untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa mendapatkan tugas yang sangat istimewa dari Tuhan. Dan gunung di mana Musa itu mendapatkan perintah itu adalah Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini adalah tempat di mana Musa mengembalakan domba ya, menjadi gembala domba dia. Dan Musa itu sudah selama 40 tahun ya ada di tanah Midian. Jadi umur dia kira-kira itu berumur 80 tahun. Dan dia mendapatkan tugas secara khusus dipilih Tuhan ya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi dikatakan itu Musa, siapakah aku ini? Dia merasa nggak layak. Mungkin karena Musa sudah melakukan hal yang salah. Waktu itu dia membunuh ya orang Mesir karena membela orang Israel, dan dia dikejar-kejar ya oleh Fir'aun. Makanya dia lari ke tanah Midian, dan dari situ mungkin perasaan dia nggak layak. Kenapa? Karena ditolak juga oleh orang Israel waktu dia membelanya ya. Sehingga Musa merasa udahlah mendingan dia mengembalakan kambing domba aja di tanah Midian. Tapi rupanya Tuhan tetap memilih dia. Dikatakan di situ ayat 12 ya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah itu, jadi walaupun Musa menolak, tetapi Tuhan bilang dia akan menyertai. Jadi nggak usah khawatir, karena Tuhan yang suruh ya Tuhan juga akan menyertai ya. Walaupun Musa ragu-ragu dengan apa yang Tuhan minta, karena Tuhan katakan kau akan membawa umatku ya beribadah, dikatakan di sini itu ya, di tempat gunung ini ya, Gunung Horeb ternyata itu namanya. Katakan, jadi gak usah khawatir ya bahwa aku akan menyertai engkau. Kemudian inilah tanda bagimu. Jadi Musa selain dijanjikan Tuhan akan sertai, juga Musa memiliki tanda dari Tuhan. Yaitu apa? Bahwa aku yang mengutus engkau. Gitu. Jadi Musa harus bilang kepada orang Israel bahwa dia melakukan ini, membawa orang Israel keluar dari Mesir itu karena diutus oleh Tuhan ya, oleh Allah nenek moyang dari bangsa Israel ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Allah Yakub itu tandanya. Kemudian apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah itu, jadi setelah keluar dari Mesir, orang Israel itu akan beribadah di gunung ini ya, maksudnya di mana Tuhan bertemu dengan Musa itu ya. Jadi bukan berarti harus di gunung ya kalau mau menyembah Tuhan, maksudnya disitulah orang Israel akan menyembah Tuhan, tapi juga nanti ya di tanah Kanaan ya, di mana tanah itu adalah
tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunannya nanti akan mendapatkan tanah tersebut. Nah, jadi itulah yang datang perintah dari Tuhan sendiri, di mana ketika Musa sedang membalaskan domba, dia melihat ada semak duri yang terbakar tapi tidak terbakar. Dan Tuhan hadir, rupanya Tuhan yang hadir itu adalah Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Musa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia mendengar keluh kesah doa dari orang-orang Israel yang sengsara di tanah Mesir, ya, yang diperlakukan dengan tidak adil oleh Firaun, ya. Jadi ditindas mereka ditindas, mereka dipekerjakan, ya, tanpa diberikan upah yang layak, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan katakan sudah mendengar, ya. Ayat 9 dikatakan, sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan tidak membiarkan, dan Tuhan bukan yang nggak tahu kalau orang Israel itu ditindas oleh orang Mesir. Makanya ketika Musa ada di situ, ya, dia ditemui Tuhan, dan inilah sebabnya kenapa Tuhan menemui Musa, yaitu bahwa orang Israel itu ditindas di tanah Mesir, dan mereka sudah berseru pada Tuhan, dan Tuhan melihat bagaimana kerasnya orang itu menindas orang Israel, dan Tuhan sekarang ingin menolong, melepaskan orang Israel itu dari cengkraman orang Mesir, membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan Musa terpilih menjadi orang yang akan memimpin mereka keluar dari Mesir itu. Dan Musa katakan bahwa walaupun dia menolak, ya, merasa tidak layak, tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dan tandanya apa? Bahwa nanti Musa akan membuat orang satu menyembah Tuhan di gunung ini, ya. Nah, itulah berkat Tuhan kepada Musa. Jadi biasanya Tuhan tuh memanggil orang itu bukan orang yang sedang nganggur, ya. Musa sedang membalakan domba, jadi sedang bekerja dan giat, ya, bukan orang yang malas itu. Nah, jadi itulah Tuhan, ya, memilih Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, itulah berkat Tuhan. Jadi kita juga mungkin merasa tidak layak, ya, menjadi teman sekerja Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, ya, itu berarti Tuhan lebih tahu daripada kita, ya, bahwa kita itu pasti sanggup. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertainya. Jadi gak usah ragu-ragu untuk bekerja bersama dengan Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan, menjadi alat Tuhan, sehingga melalui apa yang kita beritakan firman Tuhan, banyak orang yang Tuhan selamatkan. Baik, itu aja firman Tuhan.